Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Tony. Saya mengajar di SMK Misal Berunjong. Saat ini saya sebagai mahasiswa dalam jabatan PPG PET 2 kategori 1 LPTKW Maulana Ibrahim Malang tahun 2023. Saya akan mempraktekkan video pembelajaran di kelas 7 SMK Berunjong dengan tema mengagungkan perintah Allah dan dengan taat pada perintahnya. Praktek ini saya laksanakan pada tanggal 30 November 2023. Terima kasih. Mohon saran untuk perbaikan dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini silakan dipimpin dua terlebih dahulu. Sebelum bergerak, silakan dirapikan dulu bangkunya, selanjutnya sesuaikan. Silakan dipersiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada beberapa siswa yang sudah hadir. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, selanjutnya akan Bapak absen dulu. Kayaknya ada yang tidak masuk hari ini ya, namanya ya kosong namanya. Selanjutnya ada Albi, Tri, Alicia, Albino, Hadir. Sakit, Ya. Adi Weka, Ika Putri, Java Maulana, Dimas Java, Keperluan keluarga. dan Izin, Bolos, Jadi, Bunda Putri, Erlangga, Chandra, Erlangga, Bunda, Asbulo, Bunda Ayu, Muhammad Abidin, Sakit. Baik, untuk teman-teman kalian yang hari ini tidak hadir, ada yang sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan mereka cepat sembuh dan kembali lagi beraktivitas seperti biasanya. Anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai bab yaitu tunduk terhadap perintahnya dengan cara bersujud. Jadi sedikit akan saya berikan pertanyaan mengenai apa itu dari sujud. Apa yang kalian pahami tentang sujud? Silakan angkat tangan. Apa yang kalian pahami tentang sujud?
sujud. Apa yang kalian tahu tentang sujud? Sujud itu dilaksanakan ketika sholat. Kemudian itu kalau di dalam sujud itu dilaksanakan di luar sholat dan di dalam sholat. Ada beberapa macam sujud itu. Ada berapa? Apa saja? Sujud yang dilaksanakan di luar sholat itu ada 3, yaitu adalah sujud syukur, sujud syakri, dan sujud tilawah. Nah, pernahkah kalian sujud dari ketiga sujud tersebut? Pernah. Apa yang kamu lakukan ketika melaksanakan sujud di luar sholat? Belum. Ya, sujud syukur ketika mendapatkan kenikmatan. Oke, baik. Berikutnya adalah pernahkah kalian melihat seorang pesepak bola kemudian beliau berselebrasi dengan sujud syukur? Pernah? Ya, pernah ya. Ya, mencetak gol di dalam sebuah pertandingan. Nah, berikutnya adalah pernahkah kalian melaksanakan gerakan-gerakan sholat kemudian lupa akan bacaannya? Pernah? Ya, pernah ketika kamu sedang apa? Lupa akan gerakan sholat atau bacaan. Itu yang melaksanakan sujud sahwi. Berikutnya adalah pernahkah kalian mendengarkan surat-surat sajdah itu? Oh ya, pernah. Kalau mendengar surat sajdah itu dilaksanakan dengan sujud apa? Sujud? Sujud? Ya, baik, sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu dilaksanakan ketika mendengarkan ayat-ayat saja. Ada berapa banyak ayat saja itu? Dari 15. Yang pernah kamu lakukan ketika mendengar dari 15 surat itu surat apa? Jadi surat Al-A'raf ayat 206 itu termasuk surat kategori surat saja. Nah, baik. Selanjutnya Bapak akan memberikan semacam video pembelajaran mengenai sujud. Jadi setelah kalian mengamati, kemudian melihat, mengamati, kemudian kalian mendiskusikannya. Sujud syahri, sujud tilawah. Bagaimana ketika sujud ini dilakukan atau dipertahankan? Kita akan membahasnya secara lengkap pada video kali ini. Kita mulai dari sujud syukur terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat ini atau ini? Atau bahkan ini? Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka sedang mensyukuri nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka semua ini mendapatkan hasil dari usahanya, akan tetapi ketika seorang sujud tandanya dia tidak mendapatkan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena seseorang mendapat nikmat maupun mendapatkan ibadah. Sujud ini dilakukan tidak hanya sekedar saat mendapat nikmat saja, melainkan juga saat ibadah lain. Apapun keadaan kalian, kondisi kalian, misalkan sedang berdiri, duduk,
Kita diharuskan untuk mengenalkan karakter tersebut. Jika kita beberapa rakaat yang kita gunakan berikutnya, lanjutkan sholat kita selesai, maka kita melaksanakan sujud sahwi, boleh sebelum atau setelah salam. Biasanya yang pertama, setelah misalkan dilakukan sujud salam, kalian langsung kembali sujud. Sujud dengan membaca doa, Subhanallah la yaqulu wa la yasud. Subhanallah la yaqulu wa la yasud. Subhanallah la yaqulu wa la yasud. Sebanyak 3 kali. Kemudian duduk tanpa membaca apapun. Duduk ini seperti duduk ketika duduk di antara 2 sujud, ketika sholat seperti biasa. Kemudian dilanjutkan sujud kembali dengan baca doa Subhanallah la yaqulu wa la yasud. Subhanallah la yaqulu wa la yasud sebanyak 3 kali. Sampai saat awal sujud bertakbir. Kemudian duduk kembali. Apabila dilakukan sebelum salam, maka dilakukan dengan salam. Tapi apabila dilakukan setelah salam, Anda bisa langsung melanjutkan untuk berpikir. Jadi itu tentang sujud sahwi. Apabila kalian berdoa dalam melaksanakan sholat berkaitan dengan rokaatnya, tidak sholatnya, maka bisa kalian melakukan sujud ini. Karena orang manusia itu memang tidak pernah hilang dari yang namanya khilaf atau salah. Sujud yang ketiga apa saja? Yang terakhir adalah tentang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Dan kalau di antara kalian sedang melaksanakan prosedur membaca Al-Quran, kemudian baca, di sini terdapat tanda seperti seolah-olah pintu masjid. Di sini tidak bergerak, itu dinamakan dengan ayat sajdah. Maka Rasulullah SAW kita sangat-sangat dibutuhkan untuk melaksanakan sujud yang disebut dengan sujud tilawah. Bagaimana bacaan sujud tilawah? Nah, di sini ketika kita melaksanakan sujud tilawah, hendaknya kita membaca sajdah wajibnya billahi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi. Ini seperti sajdah wajibnya billahi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi. Jadi sajdah wajibnya billahi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi. Sujud ini hanya dilakukan sebagai satu kali. Jadi kesimpulannya, apabila kalian itu ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat yang ternyata ada ayat saja, bagi para penghafal kita sudah tahu tandanya kalau kita membaca dan ternyata kita mendengar sujada. Di sini maka itu tandanya ayat saja. Maka orang yang bersedia melakukan sujud tilawah sesungguhnya dia telah meninggalkan dirinya dari iblis. Jadi kalau kita melaksanakan sujud tilawah ketika menghadapi ayat saja, maka kita sesungguhnya sudah meninggalkan diri kita. Baik, dari ketiga macam-macam sujud itu ada tata caranya sendiri-sendiri ya. Jadi tugas kalian nanti setelah ini adalah berdiskusi mengenai ketiga macam sujud tersebut. Karena ini adalah pembelajarannya bersifat jinso, berarti adalah kalian menganalisa kemudian mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian tadi. Dari pembelajaran tersebut bisa kalian ambil materinya, silakan dianalisa, kemudian nanti dipresentasikan. Nah, silakan saya bagi kelompok menjadi 3 bagian. Jadi kelompok 1 nanti menjelaskan mengenai tentang sujud sahwi, kelompok 2 adalah sujud tilawah, kemudian kelompok 3 adalah sujud syukur. Nah, silakan sekarang bergabung ke kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi.
silakan. Yang sini tengah sini nomor 2 sama nomor 3 nanti ditambahin. Silakan satu nomor berada di sana. Tahu ini kemana? Nanti silakan di sini kemudian ini beri siapa dapat di sini ya nggak banyak itu Pak nggak apa-apa ini terus di situ ya untuk akan diskusikan pengertian dari sujud syukur. Saya rasa waktunya sudah cukup untuk mendiskusikan kali ini. Kalau berdiskusi itu berarti artinya adalah pembelajaran dalam tingkat Jinso. Jadi sekarang adalah model pembelajaran demonstrasi
sujud. Baik, sekarang silakan mempresentasikan dari yang kelompok 1 dulu. Silakan maju. Dan untuk temannya yang lain silakan mendengarkan, mengamati, kemudian kalau kurang paham bisa ditanyakan. Silakan. Cukup ya. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 1 tentang sujud sahwi. Akan menjelaskan tentang sujud tilawah ya. Sujud tilawah, ketika mendengarkan ayat-ayat, kemudian dilaksanakan yang namanya sujud tilawah. Nah, kasih aplaus untuk teman kalian. Silakan dibaca keras, kemudian didemonstrasikan atau dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud syukur. Sujud syukur dilaksanakan ketika mendapatkan kenikmatan dan anugerah-anugerah yang telah kita terima. Ada pertanyaan mengenai sujud syukur? Ada ya? Kasih aplaus untuk teman kalian. Ya, baik. Bapak akan memberikan sedikit refleksi dari ketiga sujud tersebut. Jadi dari ketiga sujud tersebut itu bisa dilaksanakan di dalam sholat, ada yang dilaksanakan di luar sholat. Kalau sujud syukur itu dilaksanakan di dalam atau di luar? Di luar sholat. Dengan sujud sahwi bisa di luar, bisa di dalam. Kalau sujud tilawah dilaksanakan ketika mendengar ayat-ayat saja, baik itu dalam sholat maupun dalam membaca Al-Quran, dan kemudian mendengarkan ayat-ayat saja itu. Jadi ketiga sujud syukur, kemudian sujud tilawah dan sujud sahwi itu semuanya dilaksanakan berbeda-beda waktu dan juga tempatnya. Jangan sampai nanti kalau sujud syukur dilaksanakan pada ketika mendengarkan ayat saja, itu berbeda nanti maknanya. Seperti
seperti yang ada di dalam video tadi bahwasanya sujud ketiga sujud itu adalah hukumnya adalah sunnah, jadi dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang apa itu sujud, bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan jika mendapatkan kenikmatan itu sujudnya apa, mendengar ayat saja itu apa, lupa akan gerakan sholat itu apa namanya, itu harus paham ya, harus paham apa yang harus dilakukan. Apakah ada yang sulit dalam melaksanakan sujud ini? Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi kalian sudah mengetahui bahwasanya dalam sujud itu harus ada tata caranya sendiri-sendiri. Tidak hanya sudah memberikan atau mengetahui saja tidak melakukan. Jadi saling berkaitan antara sudut satu dengan yang sudut yang lainnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai tentang untuk pembelajaran berikutnya adalah mengenai Islam sebagai pusat peradaban di wilayah timur. Itu yang akan kita bahas untuk kesempatan atau pertemuan selanjutnya. Baik, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita pelajari kali ini.